Terelie, Hujan, bagian 21. Hari-hari berlalu cepat. Tanpa terasa, hampir setahun mereka tinggal di asrama sekolah keperawatan. Selain sibuk sekolah, Lail dan Maryam juga sibuk menyelesaikan pelatihan lanjutan, spesialisasi relawan medis. 3 hari dalam seminggu mereka pergi ke organisasi relawan. Dimulai pukul 4 sore, baru selesai pukul 9 malam. Sekali mereka memperoleh lisensi perawat serta PIN relawan senior, itu akan menjadi kombinasi yang saling mendukung. Saat liburan antar semester, Lail dan Maryam mengikuti pelatihan intensif selama 1 minggu. Mereka belum mendapatkan penugasan sejak pulang dari 2 kota kembar di dekat aliran sungai. Sementara itu, konstelasi dunia terkait perubahan iklim bergerak cepat. Setahun terakhir, separuh lebih negara-negara tropis ikut meluncurkan pesawat ulang-alik, melepas jutaan ton antigas sulfur dioksida. Semua pembicaraan tingkat tinggi antar pemimpin dunia sia-sia. Tidak ada lagi pembicaraan. Setiap negara hanya memikirkan kondisi penduduknya, mengambil jalan pintas agar suhu kembali pulih seperti sedia kala. Seharusnya negara kita juga ikut meluncurkan pesawat ulang-alik. Maryam mendongak. Tangannya memegang sekop. Bersama penghuni asrama sekolah, mereka sedang membersihkan jalan dan halaman asrama. Salju turun tadi malam, tebalnya hampir 20 cm. Lail menggeleng. Itu bukan ide bagus. Hari ini salju turun setebal ini. Bagaimana setahun lagi, Lail? Kota kita berubah jadi kutub es. Ada penguin dan beruang kutub berlalu lalang di jalanan. Aku tidak peduli apa akibatnya. Luncurkan pesawat ulang-alik pagi ini, besok mungkin kita sudah punya musim panas. Maryam menyeringai. Situasi dunia setahun terakhir kacau balau. Setiap kali ada negara yang mengintervensi lapisan stratosfer, imbasnya pindah ke negara lain. Pemimpin dunia saling menuding, saling menyalahkan. Suhu udara di kota Lail masih stabil, hanya salju yang menjadi masalah. Sekarang, hampir setiap malam salju turun. Dulu itu menjadi pemandangan yang indah, sekarang berubah menyebalkan. Pergerakan penduduk terganggu, transportasi umum terbatas. Dengan salju tebal, berangkat ke kantor atau sekolah tidak mudah. Belum lagi lahan pertanian tidak bisa ditanami, hewan ternak mati. Wali kota bekerja semakin keras mencari solusi. Ini krisis baru yang lebih rumit dibanding bencana gempa bumi dulu. Kamu jadi pergi ke toko kue, Lail? Maryam bertanya sambil menyekop salju. Lail mengangguk. Aku boleh ikut. Sepanjang kamu berjanji tidak menggodaku tentang esok di sana, kamu boleh ikut. Maryam tertawa. Siap. Setahun terakhir, Lail rutin mengunjungi toko kue. Setiap bulan saat hari libur, Lail menemani ibu esok, membantunya membuat kue pesanan dan melayani pengunjung yang hendak membeli kue. Maryam selalu ikut. Dia juga senang menghabiskan waktu di sana. Setahun terakhir pula, Maryam juga rutin menggoda Lail tentang esok. Dalam setiap kesempatan, dalam suasana apapun. Pernah mereka berdua sedang menunggu bus kota di halte. Gerimis turun. Kamu suka hujan, Lail? Maryam tiba-tiba bertanya, mengusir rasa bosan karena bus datang terlambat. Jadwalnya kacau karena sebagian kota tertutup salju, sebagian lagi malah turun hujan. Lail mengangguk. Dia selalu suka hujan. Apakah setiap kejadian penting dalam hidupmu terjadi saat hujan? Lail mengangguk, belum mengerti arah percakapan. Kalau begitu, itu kabar buruk bagimu, Lail. Kabar buruk. Lail menatap wajah jerawatan Maryam yang terlihat mulai menyebalkan. Iya, kabar buruk. Jangan pernah jatuh cinta saat hujan, Lail. Karena ketika besok lusa kamu patah hati, setiap kali hujan turun,
kamu akan terkenang dengan kejadian menyakitkan itu. Masuk akal bukan? Lail menelan ludah. Maryam sedang menyindirnya. Nah, bukankah kamu jatuh cinta pada Soke Bahtera saat gerimis? Waktu-waktu terbaikmu bersamanya juga saat hujan kan? Kabar buruk bagimu jika Soke Bahtera ternyata mencintai Claudia. Aku tidak bisa membayangkan betapa sakitnya kamu setiap kali hujan turun. Mengenang semuanya. Maryam nyengir lebar, sama sekali merasa tidak berdosa. Sebagai pelampiasan rasa kesalnya mendengar sindiran Maryam, Lail menyiramnya dengan air tempias dari atap halte. Lail, aku hanya bergurau. Maryam lompat menghindar tertawa. Lail tetap mengejarnya, menjadi tontonan penumpang lain di halte. Tidak hanya sekali itu Maryam mengganggu Lail. Bahkan saat di kamar asrama, saat sedang tekun menyelesaikan tugas mata kuliah. Lail, kamu tahu kenapa kita mengenang banyak hal saat hujan turun? Maryam tiba-tiba menyeletuk bertanya. Lail menoleh, menggeleng. Karena kenangan sama seperti hujan. Ketika dia datang, kita tidak bisa menghentikannya. Bagaimana kita akan menghentikan tetes air hujan yang turun dari langit? Hanya bisa ditunggu hingga selesai dengan sendirinya. Maryam berkata seolah sedang serius. Masuk akal bukan? Lail mengangguk. Itu masuk akal. Nah, itulah kenapa kamu selalu suka hujan selama ini. Aku sekarang paham. Karena setiap kali menatap hujan, kamu bisa mengenang banyak hal indah bersama Soke Bahtera. Kebersamaan kalian. Naik sepeda merah. Masuk akal bukan? Lail berteriak marah, menimpuk Maryam dengan bantal. Maryam bergegas memasang tameng dengan tangannya. Lail dan Maryam tiba di toko kue pagi-pagi sekali. Suara lonceng kecil terdengar lembut saat Lail mendorong pintu toko. Selamat pagi Lail, Maryam, ibu esok menyapa. Pagi bu, Lail tersenyum. Maryam ikut balas menyapa. Apa kabar bu? Lail bertanya. Ibu sehat, tapi toko ini tidak Lail. Ibu esok menggerakkan kursi rodanya, berdesing tanpa suara. Kursi bergerak mulus di lorong rak-rak. Dibandingkan sebulan lalu, isi toko berkurang separuhnya. Kue-kue kering tidak banyak lagi dipajang di rak. Toko terlihat suram. Terigu, gandum, gula semakin sulit diperoleh, apalagi telur. Mendapatkan beberapa butir saja sangat sulit. Ibu esok menghela napas, wajahnya tampak sedih. Lail mengangguk. Krisis bahan pangan semakin serius melanda kota mereka. Toko kue ini adalah segalanya bagi ibu esok. Wajah murung itu mengingatkan Lail saat dulu pertama kali bertemu dengannya di tenda pengungsian. Tapi setidaknya ibu masih punya bahan untuk membuat kue hari ini Lail, Maryam. Ibu esok tersenyum. Kalian akan suka. Ibu akan mengajarkan cara membuat kue yang menarik. Lail tahu, itu bukan kue pesanan dari pelanggan. Semakin sedikit penduduk yang membeli makanan jadi. Mereka lebih suka menyimpan bahan pangan. Semua orang bersiap menghadapi situasi paling sulit. Ibu esok mengorbankan bahan-bahan terakhir itu agar mereka bisa menghabiskan waktu bersama-sama. Mereka membuat kue lapis. Maryam terlihat asik menyelesaikan setiap lapisan kue. Ada 20 dan semuanya harus dikerjakan secara telaten. Itu kue yang rumit dan membutuhkan waktu lama. Ibu esok dengan kursi rodanya bergerak gesit ke sana kemari, memastikan adonan berikutnya yang disiapkan Lail pas. Pindah lagi memeriksa apakah lapisan berikutnya yang dibuat Maryam tersambung rapi. Kue itu baru jadi sore hari, terlihat menawan dengan aroma lezat. Ibu esok tersenyum bahagia melihatnya. Indah sekali. Lail dan Maryam mengangguk. Maryam beranjak mencuci tangan di wastafel. Apa kabar esok di ibu kota, Bu? Lail bertanya dengan suara pelan.
Baik. Apakah esok akan pulang liburan panjang bulan depan, Bu? Ibu esok menggeleng. Esok tidak pulang, Lail. Dia sedang menyelesaikan proyek mesinnya. Entahlah, ibu tidak tahu namanya. Sibuk sekali. Mereka seperti mengejar target waktu. Lail terdiam, menunduk. Ibu minta maaf, Lail. Kamu harus mendengar kabar itu. Lail menggeleng mencoba tersenyum. Itu bukan salah siapa-siapa. Lagi pula, esok juga bukan siapa-siapanya. Seharusnya yang paling sedih jika esok tidak pulang adalah ibunya. Lail tidak bertanya lagi hingga Maryam kembali dari wastafel. Mereka berdua berpamitan pulang, membawa separuh kue lapis. Kalian tidak perlu lagi datang kemari bulan depan, Lail, Maryam. Ibu esok mengantar hingga ke pintu. Suara lonceng terdengar lembut. Kenapa, Bu? Maryam tidak mengerti. Besok toko ini ditutup. Ibu tidak punya lagi bahan-bahan untuk membuat kue. Wajah ibu esok terlihat lesu. Kesenangan sepanjang hari menguap dengan cepat. Lail dan Maryam saling tatap. Itu kabar yang menyedihkan. Toko-toko di jalan kuliner itu juga telah tutup separuh lebih. Kesulitan bahan makanan. Ibu esok mendongak, menatap langit mendung. Semoga paceklik bahan pangan tidak lama. Ibu senang sekali kalian bersedia menemani orang tua ini seharian. Lail dan Maryam mengangguk, beranjak meninggalkan toko. Kalau aku yang memutuskan, malam ini juga pesawat ulang-alik itu aku luncurkan, Lail. Maryam berseru sebal. Suara melengkingnya terdengar hingga depan bas. Beruntung bas kota rute 12 kosong. Lail tidak menanggapi. Dia masih memikirkan esok. Jika esok tidak pulang saat liburan, itu berarti tidak ada kesempatan baginya untuk bertemu. Keajaiban seperti tahun lalu ketika dia tiba-tiba diundang pergi ke ibu kota tidak akan terjadi 2 kali. Lail, kamu mendengar kalimatku kan? Maryam menjawil lengan Lail sebal tidak diacuhkan. Aku mendengarnya, Maryam. Maryam menyeringai. Nafsu untuk menggoda Lail kembali datang. Kamu sepertinya melamun sedih karena Soke Bahtera tidak pulang liburan ini kan? Lail menoleh cepat. Kamu sudah berjanji tidak akan membahas soal itu. Oke, aku memang berjanji. Tapi hanya di toko kue. Kita sudah dibas bukan? Maryam mengangkat bahu. Lail melotot. Kamu mencintai Soke Bahtera kan? Maryam tetap meneruskan. Lail semakin melotot. Kamu tahu, Lail, ciri-ciri orang yang sedang jatuh cinta adalah merasa bahagia dan sakit pada waktu bersamaan. Merasa yakin dan ragu dalam satu hela nafas. Merasa senang sekaligus cemas menunggu hari esok. Tak pelak lagi, kamu sedang jatuh cinta jika mengalaminya. Lail, aku hanya bergurau. Maryam tertawa, berusaha menghindar dari tangan Lail yang berusaha menutup mulutnya. Lail tidak peduli, dia kesal, hendak menyumpal mulut Maryam agar berhenti mengganggunya. Bus kota dihentikan oleh supir. Jika kalian terus membuat keributan di dalam bus, kalian terpaksa aku turunkan. Supir bus berkata tegas. Apakah Lail jatuh cinta pada esok? Usianya saat itu 19 tahun, esok 21. Lail bukan lagi remaja, pun telah lama beranjak dari masa kanak-kanak. Lail sudah tumbuh menjadi gadis dewasa, mandiri, dan serius mengejar cita-citanya menjadi perawat sekaligus relawan. Itu juga pertanyaan yang sering hinggap di kepala Lail saat malam-malam sendirian. Ketika Maryam sudah lelap di ranjang seberang, Lail mulai bisa mendefinisikan apa yang terjadi di hatinya. Apakah dia mencintai esok? Kenapa dia selalu ingin bertemu esok, tapi saat bersamaan dia takut meneleponnya? Kapanpun dia bisa menggunakan tablet miliknya menelepon esok. Atau menggunakan meja kantin sekalipun. Itu bisa berubah menjadi telepon, video conference,
wajah esok akan muncul di meja. Tapi dia tetap tidak berani melakukannya. Kenapa dia selalu merasa bahagia memikirkan esok, tapi kemudian merasa sedih? Kenapa dia ingin mengusir semua pikiran ini, tapi saat bersamaan, dia tersenyum mengenangnya? Apa yang dia harapkan dari esok? Bukankah dia bukan siapa-siapa esok? Hanya anak kecil yang dulu pernah diselamatkan. Lihatlah, esok sekarang sudah bukan yang dulu. Sebutkan nama Soke Bahtera, seluruh kota tahu. Bagaimana mungkin Lail akan berharap kepada seseorang yang jauh sekali bagai purnama? Lail mengembuskan nafas, menatap langit-langit kamar. Di luar, salju kembali turun. Apalagi Lail sekarang ikut memikirkan kalimat Maryam soal Claudia. Dia ingin mengusir pikiran buruk itu. Esok menyukai Claudia. Apa hak dia keberatan jika esok ternyata menyukai Claudia? Lagi pula, dari sisi manapun, Claudia jauh lebih pantas dibanding dirinya. Lail sebal setiap kali pikiran itu melintas. Dia tidak bisa berprasangka buruk pada keluarga wali kota yang sangat baik padanya. Dia membutuhkan seluruh kesibukan selama liburan agar bisa mengusir pikiran-pikiran itu. Dan sekarang, dia lebih baik berusaha memejamkan mata, memaksakan tidur. Sudah larut malam. Kabar baiknya, 2 hari kemudian, Lail dan Maryam mendapat telepon dari markas organisasi relawan. Penugasan ketiga mereka, sektor 1, lokasi paling serius. Hanya relawan terbaik yang dikirim ke sana. Mereka berkemas-kemas, membawa pakaian tebal, sarung tangan, syal, penutup kepala, dan sepatu boot. Ransel mereka penuh sesak. 50 relawan berkumpul di peron 2 stasiun kota, menumpang kereta cepat, perjalanan 8 jam. Turun dari kereta, pindah ke atas truk marinir, perjalanan 3 jam. Saat truk berhenti, Lail berpikir mereka sudah tiba. Tapi itu baru posko transit menuju sektor 1. Relawan diberikan kesempatan istirahat, makan malam, kemudian melanjutkan lagi perjalanan selama 6 jam. Baru tiba di lokasi final pukul 2 malam. Sudah terlarut-larut. Briefing ditunda besok pagi. Mereka menuju tenda masing-masing. Rasanya baru sekejap Lail merebahkan badan di kasur tipis. Maryam sudah membangunkan, mengajaknya ke tenda komando. Briefing pertama telah menunggu. Saat melangkah keluar dari tenda, pemandangan menyedihkan terlihat. Kota itu ada di tengah padang rumput. Sebelum gempa 6 tahun lalu, kota itu pusat peternakan terbesar. Puluhan ribu sapi digembalakan di padang rumput. Ratusan ribu ton daging segar dan jutaan liter susu dikirim ke seluruh negeri dari kota itu. Gempa bumi menghancurkan seluruh kota. Perubahan iklim menghabisi padang rumput. Tidak ada yang tersisa. Infrastruktur kota hancur. Jalanan rusak. Jaringan komunikasi terbatas. Kadang sinyalnya ada, lebih sering hilang. Tambahkan setahun terakhir sejak salju turun. Benar-benar tidak ada yang tersisa. Padang rumput berganti padang salju. Tidak ada yang tumbuh di atasnya, apalagi hewan ternak. Kondisi penduduk kota buruk. Kelaparan, wabah penyakit. Sudah bertahun-tahun mereka bertahan hidup dengan sumber daya seadanya. Penduduk berlarian, berebut di sekitar truk militer yang membagikan makanan. Bahan pangan sangat langka, bahkan untuk kota di sektor 6 sekalipun. Setelah briefing, Lail dan Maryam menuju rumah sakit darurat. Memulai hari pertama penugasan, menatap anak-anak yang kurus kering kurang gizi, dan orang tua jompo yang tinggal tulang. Mereka sudah 2 kali mengunjungi lokasi pengungsian, tapi yang satu ini sangat mengenaskan. Hari pertama, sore, Lail terhuyung menuju ujung lorong rumah sakit. Menangis di sana. Maryam menyusulnya.
Kamu baik-baik saja, Lail? Lail menggeleng, terisak. Bagaimana dia akan baik-baik saja saat salah satu pasien yang sedang dia rawat, anak laki-laki usia 6 tahun, meninggal di hadapannya. Lail sudah berusaha semampu mungkin menolongnya, melakukan semua prosedur gawat darurat. Anak itu menderita paru-paru basah, tubuhnya kurus kering. Anak itu menatap Lail terakhir kali sebelum pergi selama-lamanya. Maryam mendekap bahu teman sekamarnya. Kamu gadis terkuat yang pernah aku kenal, Lail. Maryam berbisik menghibur. Lail menyeka pipi, berusaha mengendalikan emosi. Tanpa salju turun, sektor 1 sudah mengenaskan. Apalagi dengan salju setahun terakhir. Penduduk kota itu tinggal 6.000 orang, turun drastis dari titik tertingginya 1 juta penduduk sebelum bencana gunung meletus. Butuh waktu seminggu hingga akhirnya Lail terbiasa. Maria membantunya, menghiburnya setiap kali ke tenda, meyakinkan bahwa mereka telah berusaha sebaik mungkin, tapi tidak bisa menyalahkan semua orang. Setelah 1 minggu, hari-hari berjalan seperti biasa. Mereka bangun pagi-pagi, bekerja sepanjang hari di rumah sakit darurat. Kembali ke tenda pukul 8 malam, langsung merebahkan diri di atas kasur. Tertidur lelap tanpa sempat memikirkan apapun. Itu kesibukan yang dibutuhkan oleh Lail. Hari ke-14, Lail kembali ke tenda dengan riang. Salah satu pasien yang dia rawat, anak perempuan usia 11 tahun sembuh. Menatap anak itu tersenyum, sudah bisa pulang ke tendanya, membuat Lail sangat bahagia. Lupa bahwa selama di sana sudah 2 anak yang meninggal di rumah sakit. Kamu kenapa, Lail? Terus tersenyum? Maryam bertanya di tenda. Hari ini Maryam tidak bertugas di rumah sakit darurat. Dia berkeliling ke sudut-sudut kota melakukan observasi penduduk yang bertahan hidup di rumah-rumah kayu. Tidak ada apa-apa, Lail menggeleng, melepas jaket tebalnya. Tenda mereka dilengkapi pemanas. Tetapi bukan itu sumber kebahagiaan terbesar Lail malam tersebut. Melainkan setengah jam kemudian, saat Lail sudah merebahkan diri di kasur, bersiap tidur, tablet miliknya bergetar pelan. Panggilan telepon. Lail malas meraihnya. Mungkin teman di sekolah keperawatan yang menelpon, atau penghuni panti sosial yang masih sering menghubunginya. Lail enggan menerima telepon selama di sektor 1. Jaringan buruk sekali. Telepon sering terputus. Sudah berkali-kali dia memberitahu teman-temannya agar cukup mengirimkan pesan. Lail malas-malasan mengetuk layar tablet. Dia lalu terdiam mematung. Halo Lail, itu Esok. Wajahnya yang tersenyum terlihat di layar tablet. Lail menelan ludah, bergegas memperbaiki posisi duduknya. Halo Esok. Maryam yang sedang membaca, demi mendengar nama Esok disebut, langsung terloncat. Dia melemparkan bukunya, bergegas hendak menguping percakapan. Halo Maryam, Esok menyapa. Rambut keribu Maryam terlihat di ujung layarnya. Maryam yang berdiri sembunyi-sembunyi menguping dari belakang. Lail menoleh, melotot. Apa yang kamu lakukan, Maryam? Maaf. Maryam menyengir lebar. Baiklah, aku akan ke tenda komando sekarang. Maryam melangkah keluar sambil menggerutu. Nasib, aku terusir dari kesenangan membaca di atas kasur hangatku gara-gara mereka berdua hendak bicara lewat telepon. Apa kabar, Lail? Esok bertanya setelah Maryam pergi. Baik, kamu apa kabar? Seperti yang kamu lihat, Esok tersenyum. Wajah Esok terlihat sangat lelah. Kelopak matanya menghitam seperti kurang tidur. Rambutnya panjang hingga ke bahu, acak-acakan. Entah kapan terakhir kali Esok merapikan rambutnya. Di belakang Esok terlihat mesin-mesin berukuran raksasa. Juga belalai robot yang bekerja. Hilir mudik menyusun sesuatu. Aku benar-benar minta maaf tidak bisa pulang liburan ini, Lail. Aku tidak bisa menemanimu ke lubang tangga darurat kereta bawah tanah. Lail mengangguk, tidak masalah. Dia tahu Esok sibuk. Bagaimana kondisi lokasi pengungsian di sana? Esok bertanya.
Dia bisa tahu posisi Lail lewat layar tabletnya. Sektor 1. Buruk. Lail menggeleng sambil merapikan rambut. 5 menit dihabiskan membicarakan tentang sektor 1, tentang kondisi anak-anak yang Lail rawat. Kemudian dilanjutkan dengan sekolah keperawatan. Ibu esok dan toko kue, apapun yang melintas. Itu percakapan yang menyenangkan. 30 menit berlalu tanpa terasa. Mereka berdua saling tertawa, bergurau, hingga tiba-tiba sinyal hilang. Gambar esok di layar tablet Lail hilang. Juga suara tawanya. Lail berseru panik, berlarian membawa tabletnya keluar tenda, berusaha mencari sinyal. Tetap tidak ada sinyal. Lail berlari ke tempat yang lebih tinggi, juga tidak ada. Kemudian dia berlari ke tenda komando. Di sana ada tiang penguat sinyal, harapan terakhir. "Ada apa, Lail? Kenapa kamu malah ke sini?" Maryam menatapnya. "Sinyalnya hilang. Aduh, bagaimana ini?" Lail panik. Dia baru bicara sebentar dengan esok. Masih banyak yang hendak disampaikannya. Dia juga belum mendengar cerita esok, apa yang dilakukan esok setahun terakhir di ibu kota. Aduh. Sebenarnya, kalau ingin menurut rasa sebalnya, Maryam ingin menggoda Lail. Bilang bahwa sinyal itu hilang gara-gara Lail telah mengusirnya dari tenda tadi. Tapi demi melihat wajah sedih Lail, Maryam batal melakukannya. Lihatlah, Lail terus berusaha mati-matian mencari sinyal, hingga naik ke atas meja, agar bisa tersambung lagi dengan esok. Benarlah kata-kata yang pernah Maryam baca di buku. Bagi orang-orang yang sedang menyimpan perasaan, ternyata bukan soal besok kiamat saja yang bisa membuatnya panik, susah hati. Cukup hal kecil seperti jaringan komunikasi terputus, genap sudah untuk membuatnya nelangsa. Tapi Lail tetap tidak bisa tidur nyenyak malam itu. 1 jam saat sinyal kembali, dia menerima pesan dari esok dan bergegas membacanya. "Hai Lail, aku tahu sinyal di sektor 1 hilang. Aku bisa melihatnya dari sistem. Aku harus kembali bekerja. Profesor memaksa kami menyelesaikan modul terakhir minggu ini agar tes bisa dilakukan bulan depan. Sekali lagi, aku minta maaf tidak bisa pulang liburan sekolah. Kapanpun aku mendapat izin pulang, aku akan berlari pulang ke kota kita, menemanimu pergi ke lubang tangga darurat kereta bawah tanah. Semoga kamu baik-baik saja. Miss you." Lail membalas pesan itu pendek. "Iya, tidak apa. Semoga kamu juga baik-baik saja di sana." Lail awalnya hendak menambahkan kalimat miss you too, tapi setelah berkali-kali membacanya, kalimat itu akhirnya dia hapus. Lail meletakkan tablet, menarik selimut, dan beranjak tidur. Percakapan 30 menit tadi lebih dari cukup sebagai pengganti pertemuan. Lail senang sekali telah ditelepon. Dia bisa bersabar menunggu tahun depan. Dan dalam kisah mereka berdua, di tengah teknologi komunikasi menakjubkan saat itu, hanya 3 kali mereka bercakap lewat telepon. 1 untuk malam itu, yang kedua setahun kemudian saat esok menyelesaikan kuliahnya, dan yang terakhir di penghujung kisah ini. Tiga-tiganya esok yang menelpon, karena serindu apapun Lail, dia tetap tidak berani melakukannya. Sesuatu yang tidak pernah bisa dimengerti Maryam, yang bertahun-tahun menjadi teman sekamar Lail. Sampai jumpa di part selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.